Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan belajar untuk pengenalan tentang Redux Toolkits dan juga untuk setup dari Redux Toolkits kita di dalam aplikasi yang sudah kita buat. Jadi, apa itu Redux Toolkits? Jadi, Redux Toolkits sendiri adalah sebuah library yang merupakan bagian dari ekosistem dari Redux. Jadi, Redux Toolkits sendiri ini adalah salah satu ekosistem dari Redux-nya sendiri yang menyediakan toolkits yang menyederhanakan proses penggunaan dari Redux untuk state manajemennya di aplikasi React kita nantinya. Kemudian apa-apa saja fitur dari Redux Toolkits? Pertama yaitu konfigurasi store-nya, yaitu cara mudah untuk membuat store Redux-nya dengan mengatur standar yang baik. Kemudian ada create slice, itu memungkinkan kita untuk mendefinisikan reducer dan juga actionnya di dalam slice-nya langsung. Nah, kemudian ada create async tags, yaitu membantu kita untuk mengolah action yang berhubungan dengan side effect asinkronus, seperti pemanggilan dari API-nya langsung. Dan yang terakhir ada create entity adapter, yaitu memudahkan kita untuk mengolah koleksi entitas dengan selector dan reducer yang telah dioptimalkan. Nah, untuk simulasinya sendiri, kenapa kita butuh Redux Toolkits? Contohnya mungkin seperti di gambar sini ya. Nah, di mana di sini kita buat sebuah slicer, kita sebut saja namanya user slice. Di mana di user slice ini kita buat satu state dan juga aksi-aksinya di dalamnya. Di mana state-nya ini itu menyimpan data dari user yang kita simpan di local storage, yang dimana nanti di dalam state-nya ini kita bisa tampilkan nilai dari user yang kita gunakan login tampil di home ataupun di ordernya nanti, yaitu nama dari user yang melakukan login, baik itu namanya ataupun emailnya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa buat sebuah fungsi atau aksi yang aksinya kita bisa simpan di dalam login view-nya, yang mana nanti di dalam fungsi login usernya ini untuk mengisi nilai dari user datanya yang login ini atau mengisi state-nya langsung. Nah, jadi seperti ini untuk gambaran dasarnya dari Redux Toolkits. Jadi fungsinya hampir mirip seperti konteks kalau di dalam React, yaitu sebagai state management globalnya. Kemudian cara kita untuk ke setupnya, kita langsung masuk saja ke dalam codingan. Di sini kita akan coba untuk melakukan instalasi dari Redux dan juga Redux Toolkits kita. Sini teman-teman bisa masuk saja ke web browser, searching yang namanya Redux. Kemudian kita buka dokumentasi dari Redux-nya. Nah, di Redux sendiri itu sudah ada untuk mengatur toolkits-nya yang ada di sini. Kita langsung buka saja. Kita get started. Kita cek penggunanya seperti apa nantinya. Jadi penggunanya kita bisa lakukan instalasinya dulu. Seperti ini, kita install Redux Toolkits dan juga kita install React Redux. Nah, kemudian nanti ini sudah include seperti konfigurasi store, Glad Reducer dan seterusnya yang bisa kita gunakan. Dan juga di sini untuk tutorial reviewnya, di mana nanti kita akan buat sebuah slicer. Kalau kita baca di quick start kalau tidak salah. Nah, ini instalasinya. Nah, ini nanti kita buat sebuah store menggunakan JavaScript. Create store, yaitu slicernya atau pembuatan store-nya dulu ya. Penyimpanan dari store kita simpan di folder app. Nah, kemudian di sini pemanggilan index.js-nya kita masukkan ke index.js atau main content kita. Kalau tidak salah nanti kita masukkan di main.js. Nah, kemudian di sini Redux slice-nya kita bisa buat kalau kita ingin buat sebuah initial value atau state-nya. Kemudian fungsi-fungsinya. Nah, untuk sekarang mungkin kita buat saja untuk key state-nya karena cuma melakukan setup untuk sementara. Jadi kita lakukan instalasi dulu untuk Redux Toolkits dan juga Redux React-nya. Kita masuk ke dalam codingan, masuk ke terminalnya. Nah, di sini karena kita masukannya ke React-nya, berarti kita harus cd dulu ke folder client. Kita clear. Ini kita sudah masuk ke folder client. Nah, selanjutnya kita install menggunakan npm install.
kita install Redux Toolkits dan juga React Redux. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, setelah selesai kita cd titik-titik dulu, kita kembali ke folder sebelumnya dan kita cek apakah sudah terinstall atau tidak di packet.json di folder client yang ini. Ini kita cek, di sini sudah ada React Redux yang sudah kita install dan juga Redux Toolkits yang ini sudah terinstall juga. Berarti sudah aman untuk instalasinya. Nah, tahap selanjutnya kita akan buat untuk slash-nya dulu, yaitu untuk mengatur user slash-nya. Di bagian source kita buat file atau folder, yaitu fitur, dan dalam folder fitur kita buat untuk slash-nya di sini. Kita buat new file, kita sebut saja namanya user slash.js. Nah, kemudian kita atur di sini slash-nya. Untuk sementara kita buat slash-nya yaitu berupa data dummy dulu ya. Kita buat import dulu, panggil fungsi red slash, kita buat slash-nya from Redux Toolkits, yaitu create slash. Nah, kemudian kita buat slash-nya. Kita buat dulu untuk state-nya const initial state sama dengan di sini user, dengan nilainya kita buat saja berupa objek. Di sini name Reski, kemudian email reski@mail.com, dan kita buat slash-nya const user slash sama dengan create slash berupa objek dengan nama slash-nya apa, kita kasih name-nya user. Kemudian untuk state-nya kita panggil dari initial state. Nah, kemudian untuk reducer-nya kita buat nanti, tapi untuk sementara kita buat saja sini namanya login user, yang mungkin fungsinya belum kita buat, yang nanti mengambil state dan juga action-nya. Kita buat simple saja dulu seperti ini berupa fungsi. Kemudian kita tinggal lakukan ekspor. Di sini const export, yaitu dari user slash titik actions, dimana actionnya berdasarkan reducernya ini, yaitu login user, dan kita ekspor juga untuk user slash-nya berdasarkan reducernya. Ini ekspor default user slash titik reducer seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat untuk folder store-nya. Kita buat di sini untuk mengatur store-nya nanti. Kita buat file dengan nama store.js. Kemudian untuk mengkonfigurasi dari store-nya nanti, kita konfigurasi, jalankan konfigurasi store dari Redux Toolkits, dan kita import slash kita di sini, yaitu tadi namanya user slash. Habis ini kita ganti ya, jangan user slash, kita buat saja user reducer, user slash-nya. Kemudian kita tinggal ekspor const berupa store sama dengan konfigurasi store-nya, yaitu fungsi-fungsinya reducer, user reducer, atau jangan user reducer tapi kita buat untuk ambil state-nya nanti user state titik 2, ambil dari nilai user reducer.
seperti ini. Nah kemudian untuk store-nya ini kita bisa simpan langsung ke main.jsx-nya yang ini, yaitu entry point kita. Kita import dulu, import store dari store.js, dan juga kita import fungsi provide from React Reducer provider, kayaknya namanya, kita cek dulu ya, provider. Nah kemudian kita tinggal pasang di sini di antara app.js-nya, yaitu provider kita yang dijalankan React Toolkits kita. Di sini provider, buka tutup, ini di tengah-tengah. Dan untuk nilai store-nya kita ambil dari store yang kita buat di file store. Nah seperti ini, kita coba jalankan aplikasi kita, masuk ke terminal. Ini kita cd 2 kali, cd titik-titik dulu supaya kembali ke folder e-commerce. Habis itu kita jalankan aplikasinya, npm run dev. Kita tunggu proses penjalanan aplikasi kita. Kemudian kita cek ada error atau tidak. Di sini aplikasi kita masih aman, kita coba inspect. Oh ya, dan di sini teman-teman bisa install yang namanya Redux Toolkits di web browsernya teman-teman. Di sini namanya itu Redux DevTools, yang untuk ngelihat state dari Redux kita ada apa-apa saja nilainya. Nah, ini karena kita belum pasang, kayaknya belum ada detailnya, baik itu state, action. Nah ini state-nya sudah ada yang kita pasang tadi, yaitu nilai dari user kita. Ini ada state yang kita dapatkan, yaitu user state. Kita dapatkan nilainya dari name dan juga email yang kita masukkan tadi. Nah jadi proses dari Redux Toolkits-nya, pertama tadi kita lakukan instalasi untuk Redux Toolkits-nya, kemudian di sini untuk pembuatan store-nya tadi, yaitu pembuatan dari user state dari slash kita yang kita buat. Nah untuk pembuatan slash-nya tadi seperti ini, kita buat saja initial value-nya atau state-nya, kemudian kita simpan pada saat pembuatan dari slash-nya, yang nanti kita ekspor aksi ataupun state-nya. Nanti kita bisa gunakan di fungsi-fungsi lainnya nanti, atau di fungsi-fungsi di halaman-halaman page kita. Nah terakhir di sini daftarkan tadi store-nya di dalam, atau slash-nya di dalam JavaScript-nya untuk mendaftarkan store-nya. Yang ini counter reducer, kalau contohnya di sini dari folder features counter, kemudian counter slice, panggil file counter reducer-nya, kemudian dijalankan di store-nya ini. Nah, dimana nanti kita bisa gunakan di file manapun. Nah, kalau kita ingin panggil nanti sebuah fungsinya, kita bisa gunakan di patch. Nah, ini dia jalankan pada saat diklik. Tombolnya ini diklik, dia akan menjalankan fungsi increment yang ada di slash kita tadi, atau di counter slash-nya ini. Nah, tapi kalau kita ingin ambil nilainya dari state-nya, nah kita panggil berdasarkan ya use selector, kemudian state, ambil state-nya, yaitu nilai dari counternya yang dia tampilkan di sini. Dia tampung dalam variable count, kemudian dia tampilkan nilainya ke sini. Nah, ini untuk reducernya kita akan gunakan untuk menyimpan data user yang sedang login, namanya siapa, emailnya apa, dan juga kita akan gunakan reducernya untuk bagian keranjangnya nanti, untuk penyimpanan item-item yang dimasukkan ke dalam keranjang belanjaannya nanti. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk melakukan setup dan juga penjelasan singkat tentang Redux Toolkits. Di video berikutnya kita akan coba untuk mengimplementasikan error validasi dari fungsi login kita yang kita tampilkan ke dalam tampilan dari React.js, dan juga kita akan buat fitur dari loading page-nya.
Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.